Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan Satu Pasal Satu Hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Keluaran pasalnya yang kelima. Nah, kita akan melihat untuk pertama kalinya Musa dan Harun akan bertemu dengan Firaun, dan kita akan melihat bagaimana respon daripada Firaun dan bagaimana Tuhan akan menguatkan dan memberikan kembali kekuatan kepada Harun dan juga kepada Musa tentang apa yang harus mereka lakukan di masa yang akan datang. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menyanyikan pujian nomor 254 dari KPPK yang berjudul Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan, antarku ke seberang, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, memang kita sungguh membutuhkan juru selamat untuk menuntun, untuk membimbing kita. Sehingga di dalam hidup kita, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Dan juga dengan adanya Tuhan sebagai Allah yang membimbing kita, maka kita tidak perlu takut akan apapun juga. Dan kita bisa merasa terlindungi dan tidak merasa bahwa kehidupan kita tidak ada yang menolong kita, dan kita bisa saja terus mengeluh dan tidak mendapatkan jalan keluar. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu mengeluh, karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menolong kita. Hari ini kita akan merenungkan dari Keluaran pasal yang kelima. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Nah, kita melihat di sini untuk pertama kalinya Musa dan Harun pergi kepada Firaun, dan sesampainya mereka di sana mereka langsung berkata, "Beginilah firman Tuhan." Dan mereka menggunakan nama Tuhan yaitu Yahweh untuk memberikan tahukan kepada Firaun bahwa yang berbicara ini adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allahnya Yusuf. Yang pernah ia dengar bahwa Yusuf adalah seorang yang begitu bijaksana dan nama Allahnya adalah Yahweh. Dan ini adalah Allah yang hanya dipanggil oleh orang Israel. Jadi jelas di sini mereka menggunakan nama yang sangat khusus sehingga Firaun tidak mengatakan bahwa ini Allah yang biasa disembah oleh bahkan orang Mesir, tetapi juga ini adalah seorang yang sangat spesial. Allah yang tidak dipercaya oleh Firaun, Allahnya orang Israel, Yahweh. Tetapi di sini kita melihat respon daripada Firaun. Nah, mengenai apa yang dikatakan oleh orang Musa atau orang Israel yaitu Musa dan Harun di sini, nanti kita akan lihat kembali di ayat yang ketiga. Tapi kita melihat di sini apa kata Firaun. "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Firaun menunjukkan betapa dia tidak percaya dan tidak takut kepada Tuhan.
Dia mengatakan bahwa aku tidak tahu siapa dia, aku tidak kenal siapa dia, dan kalaupun aku tahu siapa dia, aku tidak akan mengindahkan apa yang dia perintahkan untuk orang Israel. Nah, kenapa Firaun bisa mengatakan hal ini? Pertama, tentu karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Yahweh. Kedua, karena dia sendiri menganggap dirinya adalah Tuhan. Karena dalam doktrin orang Mesir, Firaun, raja mereka, itu mereka anggap sebagai Allah. Seorang yang memiliki kekuasaan dan seorang yang memiliki sifat seperti Allah. Bahkan mereka menyembah Firaun sebagai raja mereka dan juga sebagai dewa atau Allah bagi mereka. Tapi makanya di sini kita melihat bahwa Firaun begitu besar berkata bahwa dia tidak takut kepada Allah atau Tuhan sama sekali. Nah, ini adalah perkataan dia yang nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menghukum dia dengan perkataannya ini. Jadi nanti kalau kita membaca ke-10 tulah yang diberikan oleh Tuhan, itu bukan semata-mata atau kita tidak bisa mengatakan bahwa karena itu Tuhan jahat kepada mereka, bukan. Tapi lihat di sini betapa berdosanya orang ini di hadapan Tuhan, dan begitu juga dengan orang Mesir. Mereka mengikuti setiap perkataan Firaun. Jadi kalau Firaun berkata begini, itu semua juga dipercaya oleh orang Mesir dan mereka setuju dengan Firaun. Firaun di sini bisa dikatakan mewakili seluruh orang Mesir bahwa mereka pun tidak percaya kepada Tuhan dan tidak peduli apa kata Tuhan. Nah, Musa berkata dan Harun, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit, sampar atau pedang. Yahweh adalah Allahnya orang Ibrani, dan dia datang kepada kami dan memberitahukan kepada kami untuk pergi untuk mempersembahkan korban. Di sini dikatakan untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Tuhan Allah kami. Nah, kemarin di pasal sebelumnya kita pernah membahas hal ini ketika Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk berkata kepada Firaun tentang mereka akan pergi selama sekitar 3 hari perjalanan jauhnya untuk pergi mempersembahkan korban bagi Tuhan, untuk pergi menyembah Tuhan di sana. Nah, ini bukan bermaksud untuk berbohong kepada Firaun, yaitu pergi untuk 3 hari perjalanan jauhnya, kemudian nanti setelah itu karena sudah jauh kita lari. Bukan itu maksudnya. Tetapi di sini adalah sebuah ungkapan yang sangat umum pada masa itu, juga untuk mengatakan bahwa mereka mau pergi, bahkan untuk pergi selamanya. Dan juga di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah hal yang paling terkecil yang bisa mereka sampaikan kepada Firaun tentang bagaimana mereka terbebas dari pekerjaan mereka dan pergi untuk menyembah Allah. Nah, ini adalah juga untuk menunjukkan kepada kita betapa nantinya Tuhan murka kepada Firaun itu bukan tanpa dasar. Sebab untuk hal yang kecil ini saja, yaitu untuk pergi hanya untuk 3 hari perjalanan jauhnya, Firaun tidak membiarkan mereka pergi. Apalagi kalau dikatakan pergi untuk selama-lamanya dari Mesir. Jadi di sini Tuhan menunjukkan kepada kita betapa murkanya nanti kepada Firaun itu bukan tanpa alasan, tetapi dengan alasan yang sangat kuat, oleh karena Firaun memang seorang yang tidak memiliki belas kasihan kepada manusia, kepada orang Israel, dan juga tidak menghormati Allah. Dan di sini dikatakan di ayat 4, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. 5. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Nah, ini memiliki makna ekonomi. Karena begitu banyak orang Israel. Dan mereka selama ini bekerja bagi mereka, bagi orang Mesir. Jadi kalau mereka semuanya ini yang begitu banyak ini berhenti bekerja, tahu bagaimana mereka akan kehilangan begitu banyak keuntungan dari pekerjaan orang yang begitu banyak ini? Jadi dia berkata, begitu banyak orang ini, masakan mereka pergi meninggalkan kerja mereka? Kami akan rugi. Ayat 6, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta.
Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Jadi Firaun bukan menyetujui apa yang dikatakan oleh Musa dan oleh Harun, tetapi dia malah menambahkan kesulitan dan kesengsaraan bangsa tersebut. Nah, mereka membuat batu bata. Nah, jerami di sini adalah bahan untuk menggunakan batu bata, sejenis lumpur untuk menggunakan batu bata ini. Jadi selama ini contohnya, orang Israel setiap orang harus memproduksi 100 batu bata, contohnya. Jadi selama ini lumpur atau bahan yang digunakan untuk membuat batu bata ini disediakan oleh orang Mesir, oleh mandor-mandor mereka, disediakan kepada mereka cukup untuk membuat 100 batu bata setiap hari. Tetapi sekarang Firaun berkata bahwa lumpur atau bahan untuk membuat batu bata ini jangan lagi diberikan kepada mereka. Artinya mereka memiliki pekerjaan 2 kali lipat. Yaitu pertama, mereka harus pergi mencari bahan tersebut, mengumpulkannya, membawa di tempat pembuatan batu bata, baru mereka membuat batu bata. Tapi dengan syarat, yaitu banyaknya atau jumlah batu bata yang mereka harus produksi itu harus tetap. Kalau kemarin 100 dengan disediakan bahan, sekarang pun harus tetap 100 tanpa bahan. Jadi pekerjaannya semakin sulit, kesengsaraannya semakin sulit. Begitulah Firaun memperlakukan bangsa ini. Bangsa yang sebenarnya tidak memiliki kesalahan apapun kepada dia. Mereka ada di Mesir oleh karena dibawa oleh Yusuf. Dan adanya Yusuf di Mesir adalah sebuah berkat sebenarnya bagi bangsa tersebut. Tanpa Yusuf yang diberkati oleh Allah dengan kebijaksanaan yang luar biasa, maka bangsa tersebut sudah lama mati di dalam kelaparan. Mereka harus ingat itu. Nenek moyang mereka, bahkan orang Mesir, kalau misalnya cerita nenek moyang dari turun-temurun diberitahukan kepada mereka, mereka harus pernah mendengar bahwa ada seorang Ibrani yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan dia membuat nenek moyang mereka masih tetap hidup sehingga mereka lahir. Sehingga adanya generasi Mesir pada masa ini adalah karena Tuhan memberikan kepada mereka Yusuf. Jadi seharusnya mereka masih memperlakukan bangsa ini dengan baik, tetapi karena dosa mereka yang membangkang kepada Tuhan, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan firman Tuhan dan mereka tidak mengasihani bangsa ini. Kita melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Ayat 12, lalu bergeraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu yang harus kamu buat seperti kemarin? Jadi betul-betul harus diaplikasikan, dan kalau kurang mereka akan dipukul. Begitu menderita, begitu tersiksanya. Dan di sini dia 15. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan hal kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Ini adalah sebuah ungkapan daripada Firaun bahwa dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak mau ikut perintah Tuhan, dia mau bangsa ini bekerja dan bekerja. Itu saja. Nah, di sini ayat 19 dikatakan, maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Mulai dari sini kita sudah melihat sifat dan sikap dari orang-orang Israel. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Nanti kita akan melihat berlanjut sikap ini di dalam kehidupan mereka sepanjang perjalanan. Di mana setiap kali ada kesulitan, setiap ada masalah, mereka akan bersungut-sungut dan menuduh
menuduh Musa, menuduh Harun, bahkan nanti kita akan melihat menuduh Tuhan. Menuduh Tuhan, menuduh Musa, menuduh Harun, membuat mereka mati di padang gurun. Begitulah tindakan mereka nantinya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan terus bersabar kepada mereka sampai akhirnya Tuhan akan menghukum mereka. Dan di sini kita juga melihat bahwa dari awal mereka sudah menunjukkan sifat mereka ini. Dan mereka datang kepada Musa dan Harun. Ketika mereka melihat mereka langsung berkata kepada Musa dan Harun, engkau berikhtiar untuk membusukkan nama kami. Mereka sama sekali tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Mereka sama sekali juga tidak percaya kepada Tuhan. Yang mereka inginkan adalah hasil yang baik. Kalau hasilnya kurang baik, kalau hasilnya membuat mereka sengsara, membuat mereka sedih, itu pasti bukan daripada Tuhan. Itu mau mereka. Dan saudara-saudara, kita melihat sikap yang sama juga kepada orang-orang Kristen zaman sekarang. Setiap ada kesulitan sedikit, setiap ada kesengsaraan sedikit, betapa kita begitu cepat bersungguh-sungguh dan mengatakan ini bukan datang daripada Allah. Ini tidak mungkin datang daripada Allah. Kalau ada yang mengajarkan, kalau ada yang mengkhotbahkan tentang penderitaan di dalam dunia, kesulitan yang akan kita hadapi ketika kita mengikuti Tuhan, mereka katakan, oh itu tidak mungkin. Orang Kristen, anak-anak Tuhan harus selalu bahagia. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan. Semua hal yang buruk yang bisa kita dapatkan dalam dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah keinginan kita manusia. Tetapi faktanya sesuai dengan Alkitab tidak demikian. Oleh karena itu mari kita kembali mendengarkan apa kata Tuhan. Jangan mendengarkan apa keinginan hati kita. Kalau kita begitu mendengarkan apa keinginan hati kita, maka kita akan menjadi seperti orang Israel yang nanti kita lihat berulang-ulang mereka akan melakukan kesalahan yang sama. Dan di sini kita juga melihat bahwa Musa dan Harun juga lupa akan sesuatu. Ketika kita membaca ayat 22 dikatakan, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Perkataan Musa dan Harun di sini juga menggambarkan atau menunjukkan kepada kita betapa mereka pun memiliki ekspektasi di luar daripada rencana Allah. Padahal Allah sudah beritahukan kepada mereka, Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka, ketika kamu bertemu dengan Firaun, Tuhan akan mengeraskan hatinya. Tuhan akan membiarkan Firaun melawan dia. Sampai nantinya Tuhan akan melepaskan bangsa ini dengan tangan yang kuat. Tuhan akan memberikan penghukuman dulu kepada Firaun dan bangsa Mesir. Baru nanti bangsa ini baru keluar dari Mesir. Musa dan Harun harus mendengarkan firman Tuhan secara detail dan mengingatnya secara detail. Jangan setengah-setengah. Jangan hanya mengingat tentang Tuhan akan melepaskan bangsa ini, tetapi lupa bahwa ada proses sebelum kelepasan tersebut. Sehingga mereka di sini salah di dalam mengekspektasikan sesuatu. Ketika hal yang buruk yang terjadi, mereka merasa bahwa Tuhan sudah melupakan janjinya. Nah, itu juga masalah kita orang Kristen. Kita membaca Alkitab setengah-setengah. Yang kita baca cuma tentang berkat. Yang enak-enak saja itu yang kita baca. Oh, Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita lapar. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur, Tuhan tidak akan membiarkan anaknya mati kelaparan. Semuanya itu kita baca. Semua yang baik-baik. Tuhan menyembuhkan orang buta. Tuhan menyembuhkan orang tuli. Tuhan menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Kita membaca semua yang baik-baik. Tetapi yang buruk kita tidak baca. Ditambah lagi begitu banyak hamba Tuhan yang hanya berbicara yang baik-baik saja di gereja. Berbicara tentang berkat, berbicara tentang pertolongan Tuhan. Tapi tidak pernah berbicara tentang penghukuman Tuhan. Izin Tuhan, kehendak Tuhan yang terkadang membuat kita sakit, yang terkadang membuat kita menderita. Kita tidak membicarakan di gereja. Jadilah kita semua anak-anak yang manja. Sedikit saja kesulitan kita menyalahkan Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku? Saudara-saudara, kita harus membaca setiap perkataan Tuhan dan mengingat setiap perkataan Tuhan. Karena kalau kita membaca dan mengingat setiap perkataan Tuhan, kita tidak akan seperti ini. Kita tidak akan datang kepada Tuhan dan menuduh Tuhan tidak mempedulikan kita, tidak memperhatikan kita, bahkan tidak melepaskan kita dari kesengsaraan. Ada waktunya
Ada waktunya di mana Tuhan akan melepaskan kita dari kesengsaraan. Bisa di dalam dunia ini, di mana kita sengsara dan kemudian masih hidup kita dilepaskan dari kesengsaraan. Bisa juga dengan cara melepaskan kita dari kesengsaraan secara kekekalan, selama-lamanya, yaitu mati. Menghadapi kesengsaraan, itu dua hal yang bisa terjadi bagi kita. Terlepas dari kesengsaraan itu dan masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk bersaksi dan melayani Tuhan di dalam dunia ini. Bisa juga mengalami kesulitan, kesengsaraan, dan kemudian mati. Dan itulah kelepasan yang begitu menyenangkan. Sebab kelepasan tersebut akan betul-betul melepaskan kita dari apapun kesengsaraan di dalam dunia ini. Kita akan pergi ke sorga bersama dengan Tuhan. Itulah kelepasan bagi kita. Masalahnya kita tidak sabar untuk menunggunya. Sebab kita hanya mau yang enak-enak saja. Tidak demikian dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada mereka di ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Saudara-saudara, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya. Dalam kesusahan yang Tuhan izinkan, ia telah punya rencana akan apa yang ingin atau akan dia lakukan. Dia sudah merencanakan segala sesuatunya. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bersungut-sungut. Kita tidak perlu datang kepada dia dan bersungut-sungut di hadapan dia. Tidak perlu. Dia sudah merencanakan segala sesuatu. Percayalah kepada Tuhan. Itulah iman, saudara. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada segala rencana Tuhan. Percaya kepada segala pekerjaan Tuhan. Kita cuma melakukan bagian kita dalam dunia ini. Kalau kita mau makan. Kalau kita mau makan. Kita bekerja untuk mendapatkan makanan. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita tidak percaya bahwa Tuhan menyediakan kita makanan? Kenapa kita bekerja? Karena kita mengikuti perintah Tuhan. Tuhan berkata, baiklah yang tidak bekerja jangan makan. Jadi kita bekerja untuk mendapatkan makanan. Kemudian ketika makanan itu sudah sampai kepada kita, kita menggunakan tangan kita untuk memasukkan makanan itu ke dalam mulut kita. Mengapa demikian? Karena kita harus melakukannya, itu tanggung jawab kita. Tapi setelah kita bekerja, dan kita melakukan bagian kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana hasilnya? Apakah makanan ini banyak? Makanan ini berbeda, yaitu hanya makanan yang sederhana atau makanan yang mewah? Semuanya itu ada di tangan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang dia berikan. Dan apakah hidup kita tergantung kepada banyaknya makanan atau mewahnya makanan? Tidak juga. Karena semuanya itu tergantung kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya edukasi. Kita berusaha dengan sangat keras untuk memberikan anak kita edukasi yang terbaik. Tetapi setelah kita bekerja dengan sangat keras, edukasi yang kita bisa berikan kepada anak kita tidak terlalu baik seperti pandangan manusia dengan orang lain yang mungkin bisa memberikan yang lebih baik. Tapi apakah itu akan mempengaruhi masa depan mereka? Tidak. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Karena ada orang yang selama dia sekolah SD, SMP, SMA, dia sekolah misalnya di sekolah swasta yang terkenal, yang sangat hebat. Tetapi nanti kuliahnya di Indonesia, atau kuliahnya mungkin di universitas yang kecil. Dan mungkin pekerjaannya tidak sebaik yang dia pikirkan, yang dia ekspektasikan, yang manusia ekspektasikan. Karena begitu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tapi ada juga orang sekolah di sekolah negeri, sekolah yang kecil, di desa. Dari SD, SMP, SMA di desa. Tetapi kemudian dia bisa dibawa oleh Tuhan untuk kuliah, bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan pekerjaan yang begitu luar biasa baik. Jadi semuanya ini setelah kita melakukan bagian kita. Tapi ingat, kita harus melakukan bagian kita tentunya. Setelah kita melakukan bagian kita, segala hasilnya terserah Tuhan. Dan kita harus percaya kepada kehendak Tuhan dan pimpinan tangan Tuhan dengan cara yang dalam kehidupan kita. Dengan demikian, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia rencanakan dalam hidup kita, kita akan bisa menjalaninya dengan damai sejahtera, tanpa bersungut-sungut, dan bisa menjadi berkat, bahkan bersaksi bagi dia. Kita melihat Yusuf masuk ke dalam penjara. Saudara-saudaranya bebas di luar sana. Tetapi siapa yang bisa melayani Tuhan? Yusuf. Meskipun dia di dalam penjara. Kenapa? Karena dia menikmati setiap rencana Tuhan di dalam kehidupannya, termasuk masuk penjara.
dia bisa berada di sana dengan damai sejahtera daripada Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Sementara saudara-saudaranya yang bebas di luar sana karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan, bebas pun mereka tidak dipakai oleh Tuhan. Justru mereka melakukan banyak dosa di luar sana. Nah itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita bersandar kepada Tuhan, mengingat ini adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan Dia ada untuk menyertai kita. Sehingga kita masih bisa hidup dengan damai sejahtera dan kita juga bisa bersaksi bagi Dia. Percaya kepada janjinya Allah. Janjinya Allah bagi kita hanya satu. Dia akan melepaskan kita dari segala penderitaan di dalam dunia ini. Sebab Dia akan membawa kita ke surga. Itu tentang kelepasan kita. Dan janjinya tentang hidup kita dalam dunia ini juga cuma satu. Yaitu Dia akan menyertai kita. Dan penyertaannya itu yang akan memberikan kita kekuatan. Itu yang memberikan kita damai sejahtera. Itu yang memberikan kita ketenangan. Kalau kita percaya kepada Dia. Jadi saudara-saudara, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mulai hari ini, lebih lagi dalam setiap hal dalam hidup kita, mari kita percayakan kepada Tuhan. Baik atau buruk, kita percaya kepada Tuhan. Maka kita akan hidup dengan damai sejahtera dan bisa bersaksi bagi Tuhan. Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Dia. Karena hanya di dalam Dia, kamu bisa mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera tersebut yang dikatakan oleh firman Tuhan melampaui segala akal manusia. Dan di dalam dunia yang fana ini penuh dengan penderitaan, kamu mendapatkan damai sejahtera. Dan tentunya setelah kehidupan kamu dalam dunia ini, kamu akan mendapatkan damai yang tiada tara. Karena kamu akan bersama dengan Tuhan di surga. Kamu tidak akan dihukum lagi oleh karena dosamu. Dan Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosamu. Itu adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.